Halo teman-teman, kembali lagi di channel Popa Muda. Nah, konten kali ini Popa mau buat tentang itu masih berhubungan dengan matematika ya. Nah, belakangan ini banyak itu beredar di internet, di medsos ya, baik itu di Instagram ataupun Facebook tentang soal teka-teki matematika yang itu mengasah kemampuan pemahaman, kemampuan penalaran serta ketelitian kita untuk melihat suatu permasalahan. Nah, sebelum kita mulai, kita intro dulu. Nah, oke, langsung aja ke soal yang pertama. Nah, ini dia soalnya. Oke, sebelum Papa jawab, Papa kasih waktu 10 detik untuk teman-teman menjawab terlebih dahulu ya. Oke, 1, 2, 9, 10. Oke. no. Iya. Nah, kita lihat. Yang pertama itu adalah ada beberapa bangun datar ya. Ada segi 2, 4, 6, segi 6 ya. Kemudian di dalamnya ada segi 5, di dalamnya lagi ada segi 4. Nah, itu ada 3 bentuk. Maka itu dijumlahkan semuanya totalnya adalah 45. Maka kalau kita hitung ya, satu bentuk itu adalah 15 ya, 15 tambah 15 tambah 15 sama dengan 45. Oke. Kemudian yang kedua ada pisang, ada satu sisir ya. Pisang itu kita lihat harus teliti, kita lihat ada 4 pisang, 4 tambah 4 pisang ditambah bentuk yang pertama tadi. Nah, kita tahu bentuk yang pertama tadi di atas itu bangunnya adalah 15. Oke, itu sama dengan 23, berarti pisang itu adalah 23 kurang 15 sama dengan 8. Berarti masing-masing itu adalah pisangnya adalah 4 tambah 4. Maka pisang satu sisir ya, satu sisir pisang itu adalah 4. Kemudian di bawahnya kita lihat satu sisir pisang ditambah jam sama dengan 10. Tadi pisang itu 4. Berarti sama dengan 10. Berarti jam itu 10 kurang 4 6. 2 jam itu adalah 6. Berarti 1 jam itu adalah 3 ya. Oke, nah kemudian yang di bawah itu, nah kita harus teliti. Mungkin kebanyakan teman-teman di situ kalau kurang teliti, yang pertama kesilapannya itu di jam. Nah, pertanyaan yang di bawah itu jamnya jam 2, kalau yang di atas itu jam 3. Yang di bawah itu jamnya 2 ditambah kemudian pisang. Nah, pisangnya itu 3, kalau yang di atas tadi 4, maka pisang itu 3 ditambah 3. Kemudian dikali, nah lihat bentuknya itu kan berbeda dengan yang di atas. Kalau yang di atas itu ada 3 bangun datar, kalau yang ini hanya 2, itu segi 2, 4, 6, segi 6 dan segi 5. Nah, kalau kita lihat yang di atas tadi 15, kita lihat dari titik sudutnya itu karena ada 15. Berarti kalau ini kita lihat titik sudutnya itu ada 11, maka dia 11. Kemudian banyak kesalahan lagi dari yang menjawab itu perkalian matematikanya, operasinya. Banyak orang yang menghitung, dia udah dapat tuh 2, jamnya 2 ditambah 3 dikali 11, tapi dijumlahkannya dulu. Nah, seharusnya dalam matematika itu kita kalikan dulu ya. Kita kali pisang itu 3 kali 11, 33 ditambah pisangnya lagi itu ada 3, 36 ya maksudnya. 33 ditambah 3, 36 ditambah jamnya 2, jadi 38. Oke. Soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua nih, ini dia. Oke. Apa kasih waktu teman-teman menjawab 3 detik mulai dari sekarang. 3. Oke, ya. Nah, lihat. Di situ ada 3 bola dijumlahkan hasilnya sama dengan 18. Berarti kita tahu satu bola itu adalah 6 ya. Kemudian di bawahnya itu ada 3 buah jam dijumlahkan hasilnya 9. Berarti jam itu 1 jam itu adalah 3. Oke. Nah, di bawahnya itu harus teliti kita, itu kipas dikali kipas dikurang kipas ya. Nanti kita misalkan, kalau kita misalkan kipasnya 2, ini 2 dikali 2 4 dikurang 2 bisa 2, berarti 2 itu nggak cocok. Kita misalkan 3 kipasnya, ini 3 dikali 3 9 kurang 3 6, cocok ya, berarti kipas itu adalah 3. Nah, kemudian pertanyaan di bawah, nah ini harus teliti. Di bawah itu jamnya itu kita lihat jam 2.
Nah, sama seperti tadi ya. 2 berarti itu 2 dikali, nah bola berapa tadi? Bola 6, tapi lihat di situ titiknya cuma 3. Nah, banyak terkecoh di situ. Ini jebakan-jebakannya banyak. Makanya soal ini harus lebih teliti sebenarnya. Jadi itu bolanya 3. Jadi 2 dikali 3 6. Nah, dikurang kipas. Kipas berapa tadi? Ya, kipas tadi 3 yang di atas. Tapi tuh lihat, baling-balingnya cuma ada 2. Jadi kipasnya itu 2. Berarti 2 dikali 3 6. 6 dikurang 2 itu sama dengan 4. Benar, mantap. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut soal yang ketiga. Ya, kita lihat di situ ada domba, ya, ada sapi, ada domba, dan ada ayam. Yang pertama itu kita ubah ke dalam persamaan ya. Kalau ada seperti ini, nanti materinya ini kalau dalam matematika itu adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi bisa kita buat persamaannya. Yang pertama itu ada satu sapi, kita misalkan sapi itu adalah S, kemudian domba itu adalah D, dan ayam itu adalah A. Berarti persamaan yang pertama itu adalah kita dapat sapi dikurang domba itu sama dengan 2 ayam, atau S dikurang D sama dengan 2A. Nah, yang di bawah itu persamaannya kan berarti ayam ditambah atau A ditambah 3D sama dengan S. Nah, supaya persamaannya sama dengan yang di atas kan bisa kita ubah A sama dengan S dikurang 3D ya. Nah, atau kita eliminasi ya persamaan pertama dengan persamaan yang kedua. Persamaan pertama itu S dikurang D sama dengan 2A. Persamaan yang kedua S dikurang 3D sama dengan A ya. Nah, kemudian ini kita kurang. Maka kalau kita kurang S dikurang S kan habis 0 ya. Sapi dikurang sapi 0, maka tinggal min D dikurang min 3D sama dengan 2A dikurang A. Oke. Nah, min D dikurang min 3D maka menjadi tambah. Jadi min D tambah 3D ya. Min D tambah 3D itu adalah 2D. Oke. 2D sama dengan 2A kurang A tadi adalah sama dengan A. Berarti A sama dengan 2D. Nah, berarti ayam itu adalah sama dengan 2 domba. Nah, kemudian kita substitusikan ayam itu sama dengan 2 domba ke persamaan yang kedua. Persamaan kedua itu adalah S sama dengan A ditambah 3D. Berarti kita ganti atau kita sudah dapat 2D. Berarti sama dengan 2D ditambah 3D. Sama dengan 5D. Berarti sapi itu adalah 5 domba. Masuk ke soalnya itu adalah S ditambah A, sapi ditambah ayam, yaitu sama dengan kita dapat tadi sapi adalah 5D, kemudian ditambah ayam tadi adalah 2D, berarti sama dengan 5D tambah 2D sama dengan 7D. Maka hasilnya adalah 7 domba. Oke. Nah, soal yang terakhir ya. Ini soal yang terakhir ini contohnya seperti ini ya, yang ada uang Rp50.000, kemudian dia beli rokok 15.000, nah sisanya itu 35.000. Beli bakso 25.000, maka sisanya tinggal 10.000. Beli es teh itu 6.000, maka sisanya tinggal 4.000. Beli somai 4.000, sisanya 0. Nah, jadi kalau dijumlahkan belanjaannya itu kan pas 50.000 tuh. Kemudian sisanya kalau dijumlahkan itu 49.000. Nah, kemana katanya? Aneh, kurang 1.000. Aku hitung bolak-balik tetap kurang 1.000. Nah, kemana 1.000-nya? Nah, jadi ini sebenarnya soal ini itu nggak ada hubungannya ya. Tidak bisa dibandingkan belanjaan dengan jumlah dari sisa tadi. Itu nggak bisa. Ini si pembuat soal ini membuat soal sebagaimana supaya itu yang jumlah belanjaan dengan sisanya dijumlahkan itu ada berhubungan. Coba kita buat contoh yang lain. Misalnya kita contoh yang lain kita buat
uangnya Rp50.000. Kemudian beli rokok kita ganti angkanya, beli rokok misalnya 30.000, berarti sisanya 20.000. Kemudian beli bakso lah langsung, misalnya beli bakso itu 20.000, berarti sisa 0. Berarti yang di sebelah kiri tadi kita jumlahkan, tentulah kalau untuk belanjaan pasti pas 50.000. Nah sisanya kita jumlahkan, berarti tadi sisa yang pertama itu 20.000 ditambah 0 kan 20.000. Nah ini nggak bisa kita bandingkan jumlah belanja dengan jumlah dari sisa uang, itu nggak ada hubungannya. Nah ini si pembuat soal itu membuat dia sedemikian hingga supaya ada hubungannya, jadi membuat kita bingung, padahal itu sebenarnya hal yang berbeda. Oke, cukup sekian video kali ini. Kalau memang ada teman-teman yang mempunyai jawaban yang berbeda, nah silahkan tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman suka silahkan di like dan di komen ya. Kalau memang bermanfaat, mau membagikan silahkan di share pada teman-teman yang lain. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.